Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi kan disampaikan bahwa ketika sebelum berangkat itu kita memberikan wasiat gitu ya, terus berpamitan pada saudara, pada tetangga gitu. Nah Pak Ustadz, apakah nanti kalau misalnya ada zakat mal gitu ya yang belum ditunaikan gitu, apakah itu harus kita tunaikan semuanya dulu gitu sebelum berangkat, atau nanti kita wasiatkan saja kepada saudara gitu, kita titipkan untuk ditunaikan ketika misalnya kita jangan sampai kalau misalnya nggak kembali ke tanah air. Gimana Pak Ustadz? Ya, Bapak Ibu, hak-hak Allah dan hak-hak orang lain yang bisa kita tunaikan segera, jangan ditunda. Ya. Jangan itu termasuk bayar hutang mamanya. Kalau memang kita punya uang dan memang itu bisa kita bayar segera. Khawatir ketika kita meninggal, hak-hak itu tidak tertunaikan. Barangkali dengan wasiat, ya orangnya kalau amanah menjalankan wasiat. Kalau orangnya tidak amanah, barangkali dia langsung kemudian diambil untuk keperluan-keperluan, itu kan jadi bermasalah. Makanya kemudian bayar hutang, kalau bisa segera dibayar, kalau tidak kemudian ada komitmen atau kemudian ada penyerahan ya lewat wasiat, itu ini aset saya yang bisa untuk dibayarkan. Nah zakat itu hak, kewajiban yang harus kita berikan, itu hak Allah. Kalau hutang adalah hak orang, kalau zakat adalah hak Allah yang harus kita bayar. Makanya kalau bisa ditunaikan sebelum berangkat, sehingga kita tidak menanggung beban hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya kira gampang lah untuk zakat mah ya, dititipkan kepada langsung dibagikan bisa, dititipkan pada orang-orang terpercaya juga bisa gitu kan. Termasuk juga pada ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, kepada ustadz-ustadz yang punya lembaga bisa dititipkan kepada ustadz, itu juga bisa menyalurkannya. Baik. Ya silakan, ada pertanyaan lagi silakan ya. Sambil menyebut namanya Pak, sampai tadi Pak Wahyu ya, supaya yang lain mengingat nama ya. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Ustaz. Yang pertama mau klarifikasi atau ya klarifikasi kali ya. Tadi kalau saya nggak salah tangkap berarti tahallulnya 3 kali ya. Meskipun tadi katanya 2 kali ya. Saya sempat mendengar 2 kali, tapi yang saya pahami jadi 3 kali karena ada tahallul pertama untuk tawaf, untuk umroh. Kemudian tadi pada saat haji kalau saya lihat di rundownnya ada tahallul pertama yang membebaskan kecuali berhubungan. Kemudian tahallul lagi setelah tawaf ifadah. Itu 3 kali yang saya tangkap, apakah betul? Yang kedua pertanyaan saya, selama masa wukuf atau masa puncak haji lah ya di Alam Musna itu biasanya atau ya secara umumnya biasanya untuk device kayak HP segala macam itu biasanya kebolehannya sejauh apa ya Ustaz ya? Termasuk apakah misalnya boleh ya boleh dibawa atau boleh menyala atau enggak segala macam, termasuk misalkan kita masih berkomunikasi untuk hubungan yang ya mungkin terkait dengan keluarga atau terkait dengan bisnis misalkan di tanah air, biasanya secara hukumnya hukum fikihnya seperti apa Ustaz? Jazakallah. Baik Pak Gema, Pak Arif ingat Pak Gema itu? Tahu ya? Hah? Bajunya ganti kan? Ya. Kalau bajunya ganti sudah lupa ya Pak Ato ya. Jadi pertama, jadi saya katakan tadi awal tadi antara umroh dengan haji ibadah yang terpisah, ya kan, ibadah yang berbeda. Umroh itu ada ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, ya kan. Ini tahallul umroh, ya kan ya. Nah haji itu ada ihram, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada tahallul. Nah di haji itu tahallulnya ada 2. Tahallul pertama untuk membebaskan, menghalalkan segala macam larangan ihram kecuali bersetubuh, ya kan ya. Nah tahallul kedua itu setelah tawaf ifadah. Kalau tahallul pertama setelah cukur gundul, kemudian tahallul kedua setelah tawaf ifadah. Itu berarti setelah tawaf ifadah Bapak Ibu berarti selesailah seluruh rangkaian amal ibadah haji. Jadi setelah tawaf ifadah berarti Bapak Ibu sudah selesai amalan haji, semuanya selesai. Ya kan? Ya memang kalau digabungin jadi 3. Cuma yang satu adalah tahallulnya apa? Umroh. Yang 2 tahallulnya haji. Nah ke Madinah Bapak Ibu itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji.
Madinah itu ziarah. Ziarah ke Masjid Nabawi supaya dapat pahala sholat 1.000 kali lipat dan pahala ziarah ke makam Rasulullah. Jadi nggak ada. Jadi bisa bapak-bapak yang sibuk banget, saya nggak usah ke Madinah, setelah selesai haji langsung pulang, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi tahallul tadi benar. Nah yang kedua, tadi apa Pak Arif? Pak Anu pertanyaannya tadi yang kedua. Komunikasi. Tentang HP. Tidak ada aturan secara spesifik, tidak ada. Cuma memang di akhlak haji itu menghindari banyak. Jadi gini, ketika Bapak Ibu kemudian sudah niat berangkat haji dan itu meninggalkan seluruh fasilitas dunia, perusahaan ditinggalkan, rumah mewah ditinggalkan, mobil mewah ditinggalkan, dan berangkat hanya untuk Allah. Maka disinilah bagaimana Bapak Ibu yang punya perusahaan, kalau sekali-kali kontrol, sekali-kali nanya nggak ada masalah, tapi jangan disibukkan pikirannya hanya masih ngurusin dunia dan harta. Jadi contoh mamanya, di sana masih telepon lagi, itu gimana itu produknya, gimana itu gini, gimana itu, terus masih ngatur-ngatur, ya itu berarti masih belum lepas meninggalkan dunianya. Jadi untuk Allahnya masih setengah-setengah, gitu lah. Kayak orang yang 10 hari terakhir mau itikaf di masjid, itu kan tinggalkan semua kan, keluarga ditinggal, harta ditinggal, apa ditinggal, dan pikirannya cuma satu. Jadi HP yang kita bawa boleh, nanti di Mina kita bawa, di Arafah juga bawa HP itu. Ya, kadang-kadang perlunya apa? Komunikasi suami istri kadang-kadang, itu kan. Kadang-kadang mau nelfon anaknya, ngontrol, nak sudah sholat belum? Kadang-kadang gitu kan. Itu kan penting. Maka perlu tetap, tetapi jangan sampai kemudian bawa handphone nanti di saat wukuf yang lain pada zikir scrolling TikTok, kemudian YouTube sambil ketawa-ketawa, ya ini memang bukan haji kayak gini mah ya. Nah, kalau begini nggak usah berangkat haji jauh-jauh ya, ini ke Monas saja gitu kan ya. Jadi ini memang tidak ada, cuma ke akhlak, lebih kepada akhlak. Silahkan dibawa. Baik, silahkan sekali lagi, satu lagi ya ibu-ibu tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kesempatannya Pak, saya Sinta. Izin untuk bertanya kembali untuk terkait tawaf. Tadi kan disampaikan bahwa harus dalam kondisi suci berwudu ya Pak. Sementara tadi pada kondisi darurat untuk wanita yang pada saat itu haid maka dapat melakukan tawaf juga walaupun memang dia darurat itu ya Pak. Nah itu tawaf yang bisa dilakukan oleh ketika kondisi haid itu apakah hanya tawaf ifadah aja atau ketika tawaf yang biasa? Iya. Kalau tawaf sunnah itu namanya sunnah itu dianjurkan ya. Jangan sampai kemudian untuk mendapatkan sunnah melanggar aturan. Makanya ketika ibu-ibu kemudian pas di Mekah 5 hari kok haid, ya berarti ya dia tidak bisa masuk Masjidil Haram, tidak bisa tawaf. Sampai ada yang nangis ibu-ibu muda. Pak Ustaz, saya salah apa ya Ustaz? Ya Allah, saya salah apa? Kenapa Bu? Saya bilang, kenapa saya malah kemudian saya haid sekarang? Akhirnya yang lain pada masuk Masjidil Haram, yang lain pada tawaf, saya nggak ikut tawaf. Saya salah apa ya Allah Pak Ustaz? Saya salah apa? Bu, saya bilang, kenapa ibu kok bilang begitu? Saya bilang, yang menyuruh kemudian ibu untuk tawaf di tawaf sunnah, sholat dalam masjid siapa? Allah. Yang melarang ibu untuk kemudian tawaf siapa? Allah. Ya Allah, berarti saya bilang ketika ibu tidak tawaf karena ada larangan Allah, berarti itu ibadah, ketaatan ibu pada Allah. Ya kan ya? Itu ketaatan ibu pada Allah. Ketika ibu tidak haid kemudian ibu tawaf, itu ketaatan ibu pada Allah. Ketika ibu haid kemudian tidak tawaf, itu ketaatan ibu pada Allah. Jadi jangan menganggap bahwa ketika ibu tidak tawaf kemudian malah dianggap ini salah saya apa. Jadi yang membolehkan untuk tawaf dalam kondisi darurat itu hanya tawaf wajib, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Kalau tawaf wada itu wajib hukumnya, tawaf perpisahan. Itu juga tidak harus. Bagi yang menjelang pulang, yang lainnya tawaf perpisahan dia haid, nggak harus melakukan. Tapi yang boleh darurat itu hanya tawaf rukun, tawaf ifadah yang menentukan sah tidaknya haji, itu saja. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dari saya cukup sekian dan bisa lanjut nanti dalam perjalanan. Silakan pertanyaan konsultasi bisa sambil jalan ya, artinya karena nanti juga ketika kita mau haji akan ada manasik juga di sananya. Besok dengan 8 mau haji, manasik lagi itu diingatkan kembali ya.
Makanya manasiknya hanya pengantar, tapi nanti akan dilanjutkan bersama-sama. Demikian dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.